Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang rekan-rekan semuanya. Salam kenal, nama saya Muhammad Bijaksana Junior Rosano dari Waste for Change Alam Indonesia. Kami adalah perusahaan pengolahan sampah yang bertanggung jawab. Hari ini saya ingin sharing-sharing dan cerita bagaimana sampah bisa kita kelola menjadi sebuah bisnis yang memiliki keuntungan atau profitability yang baik. Izinkan bercerita sedikit. Waste for Change dimulai dari bulan November tahun 2014. Kami hadir karena ingin mengatasi permasalahan sampah secara menyeluruh dengan cara circular economy dan juga bebas sampah atau zero waste prinsipnya. Nah, kami ingin bercerita diawali dengan, tahukah Anda apa yang terjadi dengan sampah teman-teman masing-masing atau sampah Anda masing-masing? Jadi Indonesia ini menghasilkan 175.000 ton sampah setiap hari. Tidak bisa dicegah untuk saat ini ya. Besok kita bangun menghasilkan 175.000 ton sampah lagi per harinya. Dan yang menjadi masalah nomor satu adalah sejak dari awal sampah ini tidak dipilah atau tidak disortir, jadi makin sulit untuk diolah. 81% menurut data PBS tidak dipilah. Kalaupun ada yang memilah itu dicampur lagi pada waktu diangkut ya. Sampah di Indonesia hanya sekitar 9% yang didaur ulang. Nah, sebagian besar 60-an%, 60-70% itu dibawa ke TPA. TPA-nya open dumping, dia cuma ditumpuk begitu saja gitu ya, membawa bau, penyakit, kalau ada hujan juga menjadi masalah gitu ya. Mudah longsor, bahkan tahun 2005 TPA Lewi Gajah longsor, meninggal 140-an orang tertimbun oleh sampah. Semoga tidak terulang kembali di Indonesia. Nah, sisanya kemana? Sampah-sampah tadi sisanya bisa terbuang sembarangan gitu ya, atau dibakar sembarangan dan dikubur sembarangan oleh masyarakat kita karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, dibuang sembarangan ini bisa masuk ke sungai, masuk ke laut sehingga mengotori lingkungan kita. Dan membakar sampah pun sangat berbahaya karena menyebabkan kanker. Nah, di balik semua masalah tadi ada peluang, ada sebuah opportunity. Percayalah, di balik masalah apabila Anda bisa memberikan solusi, akan ada peluang, ada opportunity di baliknya. Nah, opportunity dan peluang ini sebenarnya akan menjadi lebih kondusif dan lebih baik dengan catatan kita bersama-sama membangun ekosistem pengolahan sampah atau tata kelola persampahan yang lebih baik. Yang ini terdiri dari 5 hal dan ini pemerintah sangat perlu untuk memimpin dan membangun hal ini. Yang pertama adalah hukum dan peraturan yang harus ditegakkan. Yang kedua adalah institusi atau kelembagaan yang tepat dan mekanisme kemitraan satu sama lain yang jelas. Yang ketiga adalah operasional teknik yang sesuai dan tepat. Kemudian mekanisme pembiayaan yang adil dan layak. Yang terakhir adalah partisipasi semua pihak. Nah, apabila ekosistem 5 ini kita bisa bangun dengan baik, maka akan lebih kondusif bagaimana kita membangun bisnis atau usaha di sana. Untuk cerita Waste for Change sendiri, Waste for Change membangun dan melayani pengolahan sampah dari semua urusan persampahan. Kami coba cari peluang-peluangnya untuk membangun bisnis. Yang pertama adalah dari sumber. Dari sumber kita melakukan edukasi. Ya, kita punya jasa, punya program edukasi, kampanye untuk kami mengajak masyarakat ataupun klien-klien kami tahu gimana cara mengolah sampah atau cara memilah sampah. Nah, dari sana pun sebenarnya udah muncul profitability dan revenue atau hasil yang sebenarnya bisa kita dapatkan ya dari edukasi dan kampanye. Yang kedua juga dari jasa consulting gitu ya atau konsultan. Banyak sekali klien-klien kita yang membutuhkan jasa konsultasi untuk kemudian bagaimana sih cara mengolah sampah gitu ya atau melakukan study, feasibility study. Kalau mereka mau bergerak mengelola sampah, mereka butuh data, mereka butuh kajian dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi opportunity yang kedua gitu. Artinya ini juga salah satu yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita lihat paradigma pengolahan sampah di Indonesia, kita masih cakupan pelayanannya atau pengangkutannya kan tadi baru sekitar 60-70%. Kabupaten malah lebih kecil lagi persentasenya. Artinya apa? Masih butuh jasa-jasa pengangkutan ya yang lebih banyak di Indonesia dan sebaik mungkin apabila kita bisa bekerja sama dengan pemerintah dan sebisa mungkin malah pemerintah memfasilitasi dan membuka ruang untuk jasa-jasa swasta pengelolaan sampah dan pengangkutan sampah ini bisa membantu pemerintah. Nah, ini yang kita lakukan di Waste for Change. Jadi kita punya jasa pengangkutan. Nah, setelah tadi klien kita bantu, kita berikan jasa training untuk memilah sampah, memfasilitasi pengolahan sampahnya, kemudian kita angkut. Nah, sampahnya kita angkut dalam kondisi dengan skema SOP yang tepat, yang benar. Jadi yang sudah dipilah tidak akan dicampur lagi. Kita pakai kode warna, pakai macam-macam gitu ya. Kemudian berikutnya masuk ke material recovery facility, fasilitas kita.
Di mana di sini adalah fasilitas untuk memulihkan material-material tadi supaya memiliki nilai jual. Jadi kemudian kita sortir lebih detail semuanya ya. Kita sortir jenis A, jenis B, jenis C, plastik terdiri dari berbagai macam, jenis kertas juga terdiri dari berbagai macam. Kemudian ini kita salurkan ke mitra-mitra pengolahan. Artinya ada potensi bisnis pengolahan juga. Jadi ada potensi bisnis pengolahan ya, material atau sampah yang kemudian sudah disortir-sortir itu bisa diolah ya. Industri di Indonesia ini untuk industri kertas itu butuh sekitar 6 sampai 7 juta ton per tahun sampah kertas. Dan itu belum bisa dipenuhi oleh lokal karena kita nyampur sampahnya gitu. Di sumber tadi kan dicampur 81%, sayang banget. Sampah-sampah kertas warga Indonesia itu kecampur bumbu batagor, bumbu kecap, bumbu soto. Jadi nggak bisa didaur ulang, sayang banget. Sama plastik pun kita sebenarnya kapasitas daur ulangnya cukup besar, cukup tinggi di Indonesia ini. Dan teman-teman para pelaku daur ulang pun kemudian akhirnya mengimpor sampah-sampah plastik ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah sayang banget, jadi ada opportunity yang hilang. Jadi uang industri atau uang pembelian bahan baku itu justru malah keluar negeri, bukannya kita optimalkan di dalam negeri. Kenapa? Karena sistem pengolahan sampah di Indonesia belum betul-betul berlaku dengan baik. Nah kemudian tadi ya ada pengolahan. Di situ adalah tugasnya bagaimana mentransformasi bahan baku menjadi bahan yang setengah jadi atau bahan jadi yang kemudian memiliki add value yang kemudian bisa kita jual. Terakhir juga ada kita menggunakan data. Nah sekarang ini makin besar juga peluang untuk kemudian ada yang disebut dengan plastic trading, waste trading, waste credit ataupun plastic credit, di mana banyak pihak termasuk perusahaan itu ingin ikut bertanggung jawab terhadap mengatasi permasalahan sampah kemasannya. Nah, yang mereka butuhkan adalah informasi bahwasannya ada pihak-pihak yang telah mengelola sampahnya dan itu datanya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Traceability artinya apa? Data pun menjadi salah satu aset yang bisa berharga dalam pengelolaan sampah ini. Jadi tadi kita berbisnisnya mulai dari training atau edukasi, consulting, ya, konsultan, kemudian collection, mengkolek sampah, kemudian mensortir, kita menjual material, kita masih main ke pengolahannya masih sedikit sebenarnya, dan yang terakhir adalah data atau reporting. Nah, jadi Waste for Change ini kalau dibahas, kita memiliki dua bisnis unit utama. Yang pertama adalah strategic services yang terdiri dari konsultan dan juga campaign. Tujuannya adalah membantu masyarakat sebanyak mungkin mengurangi sampah sesuai dengan target Jakstranas 30%. Yang kedua adalah operational services gitu ya, yang terdiri dari jasa collect dan jasa create ya, pengangkutan. Makanya kita sebut diri kita 4C gitu ya, consult, campaign, collect, create. Jadi kita memfasilitasi jasa pengangkutan sampah dalam kondisi tersortir, kemudian kita angkut secara bertanggung jawab dan kita olah secara bertanggung jawab untuk kemudian bisa menghasilkan data dan laporan. Nah, kita udah punya banyak sekali klien-klien ya untuk jasa consulting kita digunakan oleh banyak perusahaan, mulai dari perusahaan dalam negeri, perusahaan dari luar negeri, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga internasional itu menggunakan jasa kita untuk kemudian mereka ingin tahu sampah di Indonesia ini sebenarnya seperti apa, kondisinya, situasinya gitu ya. Jadi kita menjadi konsultan. Kemudian sama kita juga memiliki jasa campaign, ini juga sama, jasa kita dipakai oleh banyak lembaga, oleh perusahaan dalam negeri, perusahaan luar negeri gitu ya, untuk mereka belajar sebenarnya bagaimana sih sebenarnya mengolah sampah yang baik di skala rumah, di skala kantor, di perusahaan mereka, atau membangunkan sistem EPR, bagaimana sistem yang baik segala macam itu. Jadi kita punya program campaign atau edukasi. Nah, untuk collect kita mulai dari mengangkut sampah-sampah di perumahan, sampah-sampah secara komersial gitu ya, rumah tangga, hotel, restoran gitu ya, gedung-gedung perkantoran, itu sampahnya kita kelola dan kita angkut secara bertanggung jawab. Nah, untuk create kita sebenarnya tugasnya adalah mensortir sampah-sampah ini sehingga menjadi material. Kita masuk ke proses pre-processing, pengolahan, dan kita bermitra dengan mitra-mitra yang sudah mampu mengolah sampah secara baik. Nah, kita udah ada di mana-mana programnya ya, untuk strategic services ini. Kita udah banyak melakukan studi dari ujung Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Kita banyak proyek-proyek kampanye kerjasama dengan program-program CSR gitu ya. Artinya apa? Banyak sekali peluang-peluang di sektor persampahan yang bisa kita gali selama kita memiliki solusi, kreativitas, dan inovasi.
Kemudian untuk operational services kita sekarang udah punya klien sekitar 80-an klien komersial dan 2 ribuan rumah yang kita angkut, dan kita juga punya program event waste management. Biasanya kalau ada event-event dan ada acara itu pasti ada sampahnya, itu juga sama, sampahnya bisa kita kelola. Dampak yang selama ini sudah kita lakukan, kita udah mengolah sampah hampir sebesar 5 ribuan ton, itu setara dengan 5 juta kilogram CO2, pengurangan CO2 yang kita kurangi ke udara. Kemudian lapangan pekerjaan juga bertambah, kita mengelola sekarang sekitar 160 orang bekerja di Waste for Change dengan pendapatan yang lebih baik, mendapatkan alat pelindung diri, kesehatan kerja, jaminan kesehatan. Nah, ini adalah upaya-upaya kita untuk mencoba memanusiakan petugas-petugas persampahan. Dan kita juga sangat aktif melakukan edukasi dan juga bekerja sama dengan para komunitas untuk mengedukasi semakin banyak masyarakat Indonesia bahwasanya pengolahan sampah itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi kalau kita wrap up, kita rangkum, sebenarnya dengan potensi sampah di Indonesia 175.000 ton setiap hari, dan kita sebenarnya masih belum 100% cakupan pelayanannya, dan standar pengelolaan sampahnya juga belum betul-betul baik, memenuhi standar yang baik, ya, tidak merusak lingkungan. Artinya masih besar sekali peluang untuk kita memberikan solusi. Nah, apabila kita mampu memberikan solusi, maka di balik itu akan banyak sekali usaha-usaha atau peluang-peluang kewirausahaan yang mampu membuka lapangan pekerjaan, yang mampu meningkatkan potensi ekonomi, di sisi lain juga sambil mengatasi permasalahan sampah. Semoga materinya bisa diterima dengan baik, bermanfaat. Dengan senang hati nanti kita bisa melakukan diskusi. Semoga teman-teman terus sehat di masa pandemi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.